Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita buka SKI selanjutnya pada halaman 33. SKI selanjutnya halaman 33 ini tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Karena minggu-minggu yang lalu beberapa daerah seperti di Kalimantan dan yang lain kita sudah memberitahukan yang merupakan himbauan karena banyak pembicaraan tentang sejarah ini, banyak yang tidak buka buku. Makanya saya tidak bisa memperpanjang. Sebentar lagi saya minta rangkuman dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di SKI-nya itu sendiri sebagai laporan kepada sekolah dan ke Penma Jember. Itulah yang akan saya minta kawan nanti minggu-minggu yang akan datang, karena banyak yang tidak ngirim tentang apa yang diberi tugas minggu-minggu yang lalu itu. Di antaranya pada hari ini masuknya Islam ke daerah Nusantara, khususnya kepada Papua. Sebenarnya masuknya Islam di daerah Papua ini lebih awal daripada yang lain. Cuma apa masalahnya dan sayangnya daripada masyarakat dan umat di Papua itu tidak memperhatikan dan tidak diteruskan dalam perjuangan Islam sampai hari ini, walaupun Islam di Papua ini lebih awal yang masuk. Yang pertama, masalah bukti-bukti yang ada di Papua itu, dan sampai juga masalah kemerdekaan di Indonesia ini. Papua mulai dulu minta Papua ini merdeka karena Papua ini mempunyai bendera sendiri. Sebelum Indonesia merdeka dulu, di daerah Papua itu sudah mempunyai kekuatan yang luar biasa dan juga sampai punya bendera sendiri. Itulah kekuatan yang ada di Papua itu. Islam pun juga begitu. Cuma orang-orangnya tentang Islam ini banyak yang tidak memperhatikan, jadi terpengaruh lagi tentang masalah pengaruh-pengaruh yang di luar Islam. Banyak yang tidak mengamalkan tentang Islam itu sendiri. Makanya di sini pada halaman 33 itu ada buktinya, ada beberapa kerajaan yang ada di Papua itu. Lihatlah dan pendalamilah untuk kamu semuanya dengan membuka buku itu. Di sini banyaknya kerajaan-kerajaan yang di bawah itu, yang sebanyak 9 kerajaan buktinya. Itulah yang 9 kerajaan itu, kamu lihat sendiri di bukunya. Ini cuma saya merupakan himbauan pada kamu semuanya, karena saya memperpanjang pembicaraan dalam masalah SK ini. Saya cek banyak yang tidak buka buku, diberi tugas banyak yang tidak nyetor. Inilah saya menghimbau kepada kamu semuanya bukti-buktinya yang ada kerajaan Islam di Papua, bahwa Islam itu masuk di Papua itu. Selanjutnya pada halaman 34 ada 5 pendapat tentang masuknya Islam di Papua itu. Yang 5 pendapat itu juga kamu baca sendiri. Nah, yang 5 pendapat tersebut mulai pendapat yang nomor 1 sampai yang nomor 5 dengan tahun-tahun hijriahnya dan tahun-tahun masehinya sudah lengkap semuanya.
Makanya kalau dibicarakan terlalu panjang dalam video itu, makanya merupakan himbauan yang merupakan tugas. Nanti saya minta rangkuman, nanti kamu sambil merangkum dari halaman nomor 1, pelajaran 1 dan pelajaran 2 itu. Maka sebentar lagi ini ada ulangan yang namanya ulangan tengah semester itu. Ini nanti untuk mengisi hasil daripada pelajaran yang tidak tetap muka itu. Dan inilah sebagai laporan ke kantor Departemen Agama atau ke Kemenag itu. Nah, inilah beberapa pendapat yang 5 itu nanti bisa dirangkum melalui tolaah atau sinau kita sendiri. Nah, itulah saya minta supaya tahu tentang bukti-buktinya kerajaan yang ada di Papua itu yang 9 dan beberapa pendapat yang ada di buku LKS-nya itu. Karena di antara kelas 3 ini masalah sejarah ini banyak yang tidak minat, yaitulah karena tidak membuka buku. Banyak saya buktikan sampai saya keliling ke rumah anak-anak itu, banyak yang tidak buka buku. Saya tanya, Pak, lah inilah buktinya. Lah itulah diantaranya saya hanya menghimbau karena tidak bisa tetap muka secara langsung seperti biasanya. Nah, inilah diantara beberapa wilayah di daerah Indonesia atau di seluruh Nusantara bahwa Islam yang masuk seperti minggu yang lalu itu termasuk di Kalimantan. Juga saya sudah menghimbaukan untuk melanjutkan daripada pelajaran SKI itu. Nah, inilah daripada bukti kerajaan dan beberapa pendapat yang ada di buku tersebut. Dan juga sampai berikutnya kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Nusantara seperti di daerah Lombok dan Sumbawa dan lain sebagainya. Lah, karena masyarakat dan umatnya tidak memperhatikan seperti di Sumatera bagian utara dan bagian barat yang sampai menjadi Serabi Mekah itu, karena masyarakat dan umatnya pada waktu itu memperhatikan tentang Islam dan menjalankan tentang syariat-syariat Islam itu. Jadi tak bisa seperti di Aceh itu. Andaikan sama dengan di Aceh itu kan termasuk di Papua itu sampai hari ini tanah yang paling subur, sampai ada yang namanya Gunung Emas itu di daerah Papua itu. Itu karena tanahnya sangat strategi dan juga belapuan-belapuan yang ada di daerah laut itu, di pesisir itu banyak yang paling indah dan paling strategi untuk membuat masalah pemandangan-pemandangan dan sampai menjadi tempat-tempat wisata itu. Karena pengelolanya sampai hari ini belum tahu cara mengelolanya, maka tempat-tempat yang strategi itu tidak maju daripada seperti di pulau-pulau yang lain. Nah, itulah karena lalainya masyarakat yang ada di daerah tersebut. Makanya bicara tentang Islam, yaitulah bukti-buktinya sampai ada kerajaan yang sebanyak 9 kerajaan dan nama-namanya itu serta tahun-tahunnya itu dari bukti-bukti yang ada itu, dan siapa nama pembina dan nama membaliknya yang ada di daerah Papua yang sampai menjadikan 9 kerajaan tersebut. Nah, itulah saya menghimbau kepada kamu semuanya supaya kita sinau dan mendalamin sendiri untuk mengetahui tentang masuknya Islam di daerah Nusantara ini. Inilah yang merupakan himbauan.
Nah itulah mudah-mudahan apa yang saya himbaukan itu, karena kalau diberi pelajaran yang panjang, saya memperpanjang tentang cerita itu, ternyata yaitulah anak banyak yang tidak buka buku. Yang juga diantaranya sering saya ngecek di lingkungan masyarakat, tanya sampai ke siswanya nih, ada beberapa siswa yang saya temui ke rumahnya. Lah itulah alasan berbagai macam. Mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa buka buku dan nanti bisa menjadi bahan ujian untuk mengisi ujian di tengah semester atau di ujian harian yang saya buat laporan buku itu nanti melalui masalah yang peraturan yang dipakai di sekolah itu. Dan inilah sulitnya karena tidak bisa tatap muka. Jadi selamat mengerjakan dan selamat himbauan dikerjakan atau dibuka bukunya masing-masing. Demikianlah himbauan saya. Mudah-mudahan bisa kamu memperhatikan atas himbauan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.